Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita, yaitu channel 4 Putri Vlog. Ya. Malam ini kita akan menyusuri kota Bandar Lampung ya. Kita berangkat dari Karanganyar ini. Kita mau melihat suasana kota seperti apa malam ini. Ini Dusun Karanganyar, ini udah nyampe Dusun Karanganyar. Dusun Karanganyar ini Kecamatan Jati Agung. Yang katanya sebentar lagi mau masuk Bandar Lampung. Katanya tapi katanya. Saya berdua dengan Mas Adi nih. Mas Adi. Ini udah nyampe mana Mas Adi? Permata Asri ya? Permata Ini Asri. Alfamart Permata Asri. Alfamart Permata Asri. Ini ramai teman-teman. Malam ini walaupun malam Senin masih tetap ramai nih. Malam ini. Mudah-mudahan perjalanan kita malam ini nyaman dan sesuai harapan. Sambil kita test drive ya Mas Adi ya. Ya. Gimana mobil Avanza ini Mas Adi yang 2007 ini? Enak. Rasanya masih bagaimana? Masih enak. Masih enak ya Mas Adi. Iya. Nah, koplingnya masih empuk Mas Adi? Empuk sekali. Empuk sekali. Ya. Empuk sekali. Seperti apa Mas Adi empuknya? Seperti apa ya? Seperti nah, kalau empuk jangan Pak. Jangan dimakan. Nanti dikira roti lagi. Roti empuk. Ini ada depot jamu sehati. Depot jamu sehati. Sedikit flu ini, kita pakai masker dulu. Ini sebentar lagi kita lewat melintasi tol ya Mas Adi ya. Iya, tol. Melintasi tol sebentar lagi. Jatimulyo. Jatimulyo. Ini masuk Desa Jatimulyo teman-teman. Desa Jatimulyo ini sekarang sudah semakin ramai teman-teman, apalagi tol ini sudah dilintasi tol ya, semakin padat saja ini Jatimulyo ini, termasuk kota ini udah hampir seperti kota teman-teman. Ini di samping tol ya, di samping jalan tol ini yang melintasi Dusun Jatimulyo. Dulu ada masa saya bujang dulu ya teman-teman ya. Jalan tol ini semuanya rumah-rumah teman-teman, dan salah satunya ada teman baik saya di situ yang sekarang sudah pindah ya, cuman lumayan sudah pindah, sudah dapat rumah, dapat pengganti yang lumayan memuaskan. Nah ini kita melintasi jembatannya ini teman-teman, jembatan tol Jatimulyo. Ini sudah mulai banyak ruko-ruko di pinggir jalan. Ruko-ruko sudah apapun ada dijual di sini, segala macam apapun. Iya. Dari segala kuliner, segala kebutuhan rumah tangga dan pakaian, semuanya tersedia di sini teman-teman. Jadi
apa Mas Adi kalau mau beli-beli pakaian, beli apa, nggak perlu ke kota ya Mas Adi. Oh ada jalan Kepang Mas Adi itu. Waduh malam-malam kok ada jalan Kepang itu ya. Malam-malam ada jalan Kepang Mas Adi. Ini Depannya pasar. nah ini udah mau nyampe pasar Mas Adi ya. Iya. Pasar Jatimulyo ini ya. Dulunya pada saya masih sekolah dulu, ini yang jualan cuma jualan jajan lah, cuma sepeda ada 2 dan 3 itu ada. Saya masih ingat itu pada tahun antara tahun 95 sampai tahun 2000-an itu. Pasar Jatimulyo ini pelan-pelan Mas Adi. Pasar Jatimulyo ini sama sekali masih biasa, belum jadi pasar seramai seperti ini sekarang. Apalagi ini tuh udah nggak ada matinya ini, siang malam dan sampai pagi. Macam. Dan dulu nah di sini nih Mas Adi, dulu kan ada perempatan ini ya. Iya. Perempatan ini ada tugu di sampingnya, itu ada tugu. Tengah-tengah. Iya artinya, tapi di tugu di tengah-tengah, cuman nggak di tengah-tengah jalan ya, dia di tengah-tengah pertigaan ini. Nah di sini nih Mas Adi, ini kalau pagi itu orang jualan jualan unde-unde, jualan jajan pasar itu Mas. Saya masih ingat betul itu pada tahun itu, saya masih sekolah itu ya. Sekarang wah luar biasa, sangat pesat sekali, susah jalan kalau pas lagi pasar, di jam-jam pasar, lagi jam-jam transaksi pasar. Waduh macetnya gila-gilaan. Tapi untung kita ini orang sini Mas Adi. Iya. Jadi tahu apa jalan-jalan tikus ya, Iya. jalan-jalan tikus Kalau yang tidak terkena kemacetan, kalau nggak tahu jalan tikus, jalan terobosan. jalan terobosan. Banyak yang jual durian Mas Adi, nanti kita coba kalau mau makan durian kan istilahnya itu. Nah ini ada pom bensin. Pom bensin ini berdiri di kurang lebih di tahun 2001-an ini mulai dibuat nih pom bensin di depan ini Mas Adi. Iya. Nah ini Nah, termasuknya ya mantap ini. Ini dulu kebun ya, termasuknya lahan kosong dulu ini. Saya masih hafal betul itu. Oke teman-temanku dimanapun berada, ayo kita berjalan malam-malam ini untuk mencari hiburan teman-teman, untuk mencari hiburan biar gak suntuk di rumah. Nah ini ada bakso Sony di depan ini teman-teman, bakso Sony, Son Haji Sony. Ini termasuk bakso yang paling terkenal di Lampung ya, di Lampung paling terkenal. Dan ada beberapa tempat, bukan hanya di Bandar Lampung, di luar Lampung, bahkan di luar, artinya di luar Bandar Lampung, bahkan di luar Lampung pun ada, seperti Palembang dan lain sebagainya, sudah ada itu bakso itu. Dan ini ada juga Putih Minang, ini termasuknya yang apa di kota Bandar Lampung, ini termasuk yang favorit lah ya. Kita udah mau masuk Waikandis ya. Mau lewat Waikandis apa lewat Wehwi Mas Adi? Wehwi ya. Lewat Wehwi. Nah, awas ada mobil mundur, kasih jalan. Ini mobil apa nih? DSFK. Oh, mobil ini Glory ini namanya. DSFK itu mobil Glory itu. Kita ke kanan ya Mas Adi ya, berarti ya. Kita ke kanan.
kalau ada motor diberi lampu apa kelap-kelip ya. Itu sebenarnya lampu kelap-kelip di motor itu kasihan pengendara yang di depannya Mas Adi. Nah, itu Iya. Slow. kasihan silau. Ini sudah mau masuk Waikandis teman-teman, Waikandis Bandar Lampung. Ini Waikandis ini mengingatkan pada masa 2003 yang lalu. Saya bertemu dengan mantan pacar ya, yang sekarang sudah menjadi istri di Waikandis ini pada tahun 2003 yang lalu. Dan alhamdulillah sampai sekarang langgeng ya teman-teman ya. Walaupun perjalanan pernikahan itu banyak lika-liku ya, banyak lika-liku kehidupan lah ya. Memang begitu, memang namanya pernikahan antara hubungan suami istri ya, itu godaannya seperti itu. Dan apabila dia mampu melewati itu, selama udah lewat dari 5-10 tahun ke lebih ya, itu sudah tahu seperti apa di masing-masing pasangan ya. Dan ini untuk sahabat-sahabat dan teman-teman dimanapun berada, apabila mau cerita tentang hubungan suami istri supaya langgeng atau supaya sampai akhir hayat begitu, satu artinya yang jadi harapan kita lah, boleh sharing-sharing, boleh cerita sama saya tentunya, yang sudah saya nikah di 2003 sampai sekarang sudah hampir 20 tahun teman-teman. Dan tidak, hubungannya itu tidak mulus seperti apa yang dibayangkan ya. Banyak di awal-awal pernikahan, di 5 tahun lah, dari sampai 5 tahun pernikahan itu banyak, waduh, pokoknya ceritanya itu panjang teman-teman. Kalau diceritain mungkin nggak habis satu malam itu. Makanya saya ingat waktu nih lewat Waikandis ini, saya ingat teman-teman, ingat betul dan betul-betul ingat, yang tidak akan pernah lupa sampai kapanpun teman-teman. Boleh nanti teman-teman, siapapun dimanapun berada, jika ingin hubungan suami istri langgeng seperti yang diharapkan, boleh kita sharing-sharing, tanya segala macam. Karena saya apapun yang artinya gini, permasalahan rumah tangga, saya sudah ngalami semuanya sudah saya alami itu. Dan sampai sekarang saya bisa melewati itu, alhamdulillah. Sampai sekarang ya saya langgeng. Artinya begini, saya sama istri saya itu ya sudah mengerti satu sama lain, sudah paham lah ya. Saya mengerti semua tentang istri saya, dan istri saya pun mengerti semua tentang saya begitu. Nah, jadi kalau bicara tentang pernikahan jodoh ya, artinya begini, kalau menikah itu jadi cerita ke pernikahan ini nggak apa-apa, sambil ngisi waktu ya, waktu kita jalan-jalan sambil test drive ya. Kalau menikah itu berdasarkan jodohnya atau berjodoh. Begini, kalau berdasarkan jodohnya itu nggak ada yang bisa ketemu. Sebab begini, kalau menikah berdasarkan jodohnya, itu
pasti nggak akan pernah menyatu. Karena begini, karena kita dipertemukan satu sama lain itu dengan sifat yang berbeda. Sedangkan kita sama keluarga aja, sama orang tua, sama adik beradik itu pun dari kecil kita bareng itu bisa pecah belah ya kalau nggak ada salah satu yang bisa mengerti begitu. Apalagi dengan pasangan ya, kita dipertemukan sudah dewasa, sudah sama-sama dewasa. Jadi sangat susah untuk bisa mengerti jika tidak ada yang mau mengerti satu sama lain ya. Nah, artinya begini, kalau kita menikah berdasarkan jodohnya itu memang ya, kalaupun ada trouble ya paling ucapannya cuma begini teman-teman, ya itu bukan jodoh saya. Kan gitu kan, itu bukan jodoh saya begitu. Nah, dia tidak ingat ya teman-teman, bahwa jodoh itu bukan karena jodohnya gitu, tapi kalau jodoh itu yang benar adalah berjodoh satu sama lainnya. Berjodoh artinya bukan jodoh saya itu gitu, bukan begitu. Artinya kalau berjodoh, agak minggir aja Mas di jalannya biar enggak. Gini, kalau berjodoh ya artinya kalau berjodoh satu sama lain itu artinya dia bisa melengkapi apa yang jadi kekurangan sebagai suami dan istri begitu. Agak ke kiri aja. Jadi ceritanya begitu teman-teman. Apabila kita menikah dengan berdasarkan jodohnya itu jarang yang bersatu ya, jarang yang bersatu sampai akhir hayat. Tapi apabila kita menikah berdasarkan berjodoh, itu mudah-mudahan insya Allah bisa langgeng sampai dari awal sampai akhir ya. Artinya begini, bisa dikatakan berjodoh itu misal kita mengerti apa kekurangan pasangan kita dan apa yang harus kita lakukan begitu kan. Lagi pula kalau kita selalu mengutamakan ego kita, selalu artinya mempertahankan ego kita dengan pasangan itu jarang yang langgeng gitu, akhirnya putus di tengah jalan kan begitu teman-teman. Oke, cerita tentang pernikahan sedikit banyaknya sudah sudah banyak pengalaman ya. Kita kembali lagi ke perjalanan kita nih, tanpa terasa sudah melewati Waikandis ini. Karena sudah melewati Waikandis, kita ganti topik ya teman-teman ya. Ganti topik. Ini udah nyampe di Tanjung Senang teman-teman, udah nyampe di Tanjung Senang. Tanjung Senang ini untuk saat ini lebih ramai, maksudnya lebih ramai di Jatimulyo daripada di sini ya untuk saat ini. Kalau dulu di sini lebih ramai, semenjak ada pasar di Jatimulyo, di sini udah semakin ya tidak seramai dulu lah, cuman masih tetap ramai. Ini Tanjung Seneng ini ya Mas Adi ya, yang tempat kita dan itu ya radiator itu ya. Ya, radiator. Aduh, kita belum beli minum lagi Mas Adi. Terus aja nanti kita beli minum. Kita beli minum di mana ya nanti? Di Indomaret. Gak apa-apa, kita agak laju sedikit, gak apa-apa, enggak, jangan terlalu pelan, kasihan pengendara di belakang Mas Adi. Oke, siap.
Dan di Tanjung Seneng ini juga ya kenangan saya masa kecil juga banyak sebenarnya, karena saya sekolah di sini ya. Sekolah di sini itu saya sekolah di SMP Gajah Mada, berserta saudara-saudara saya dari adik bapak saya segala macam ya. Itu dulu perempuan semua dan yang laki cuma saya sendiri. Tapi gimana ya, saya ini termasuknya yang agak-agak dibilang kalau apa bisa dikatakan ngalem lah ya dulu itu, kalau nggak berani sendiri gitu zaman dulu itu. Ya di Tanjung Seneng inilah. Oh ini udah nyampe ini ya flyover ya Mas Adi ya. Nah, terus aja. Ini flyover Wai Halim ya. Flyover Wai Halim ini dulu perempatan bypass ya. Dulu perempatan bypass. Dan saya masih ingat betul zaman dulu seperti apa. Dan adanya flyover ini perjalanan semakin lancar ya, karena tidak terhenti di lampu merah. Masuk kota Bandar Lampung ini. Wai Halim. Udah masuk Wai Halim ya Mas Adi ya? Iya. Ini ya. Jadi sebelum jembatan tadi Tanjung Seneng ya teman-teman. Seberang jembatan itu udah masuk Wai Halim. Jadi perbatasannya di jembatan. Terus berjalan seperti biasa aja Mas Adi. Ini ada Jaya Bakeri. Jaya Bakeri. Ini udah mulai agak senyap ya sepertinya. Udah mulai agak senyap. Kalau nanti kita beli dulu aqua Mas Adi. Artinya air mineral ya. Kita beli air mineral karena udah agak haus ini. Jadi kalau haus ini apa ini mau ngevlog tuh bingung mau ngevlog apa gitu kan. Kita cari Indomaret atau Alfamart yang sebelah kiri aja. Nah, mungkin sebentar lagi ada. Ya. Ini sebentar lagi perempatan Mas Wai Kandis. Wai Halim ya. Ini karena kurang minum ini sepertinya. Kita beli minum sebentar lagi, sama beli makanan ringan ya. Mas Adi bawa duit dulu sementara. Bawa ya. Pakai dulu, kalau enggak nanti kita seperti biasa diambil tunai nanti. Ini masuk. Nah ini nih. Ini Chandra ini dulu ya. Chandra Wai Halim nih ya. Chandra Wai Halim ini dulunya kalau nggak salah bioskop ini teman-teman. Nih ya. Nih Chandra Wai Halim ini nih. Ini Chandra Wai Halim. Nah, ini dulunya bioskop teman-teman. Bioskop Wai Halim. Bioskop Wai Halim teman-teman. Dan ini ada satu lagi di sini sekarang jadi apa nih? Jadi kalau nggak salah jadi Columbia di sini nih. Dulu bekas bioskop Jayapura dulu. Pernah juga saya dulu nonton. Ini tempatnya di sini nih. Nah ini tempatnya sekarang jadi apa itu? Polytron apa itu Mas tadi? Belah kanan. Polytron baru elektronik ya. Di depan kita ada mobil apa ini? Xenia plat Bogor ya.
Oh iya teman-teman, ingat nih ada plat Bogor di depannya. Bisa juga kalau yang mau bayar-bayar pajak, kita bantu juga bisa, plat Bogor, plat B, plat BG dan lain sebagainya. Karena memang kita sehari-harinya banyak di otomotif ya teman-teman. Ini malam ini kita jalan-jalan apa itu, ke kota Bandar Lampung sambil test drive Avanza ya. Avanza 2007 nih teman-teman. Avanza 2007 dan masih lumayan layak ya. Ini lampu merah Wai Halim sudah hijau. Siap-siap Mas Adi, ditekan pedal koplingnya. Pedal kopling nggak berat ya, jadi enteng jadi nggak capek ya Mas Adi ya, walaupun sering macet ya. Karena unit-unit yang kita jual itu mengutamakan kondisi agar pemakai selanjutnya puas ya. Waduh, ada macet lagi. Aduh, ada mobil macet, kasihan ya. Kita dorong ya. Kita bantu ya. Kita bantu. Oh iya. Udah jalan ternyata. Kita agak ambil kiri aja Mas Adi kalau masih bisa ke kiri. Nanti mundur. Ya, kosong. Masih bisa nggak kiri pol Mas Adi? Ambil kiri pol Mas Adi. Kiri habis ya. Kiri habis. Nggak apa-apa, kita ke kiri aja terus, nggak apa-apa. Kita ke kiri arah ke Masjid Al Furqon. Terus nggak apa-apa, jalan aja terus. Kita kalau ke kiri kita terus ngikutin lampu merah. Ya, maksudnya jalan terus kita. Ke kiri kita. Habis ini ikutin aja jalur kanan, nanti kita putar balik. Nah, ini udah mau nyampe Masjid Al Furqon ini. Masjid yang selalu ramai ya, apalagi kalau hari Jumat, Jumatan ya, sholat Jumat itu kadang-kadang sampai di luar ya karena ramai. Tapi sekarang sudah besar masjidnya, jadi masih tertampung. Kita putar balik. Oh nggak apa-apa, kita terus saja Mas Adi. Kita terus saja, ini nanti ada apa namanya, lewat Gor ya, Sumpah Pemuda ya. Gor Sumpah Pemuda. Kita cek. Oh banyak durian ini Mas Adi di sini Mas Adi. Banyak durian ini di sini. Banyak yang jual durian ternyata. Ini ya durian, ya boneka, apa semua lengkap di sini. Ini namanya jalur 2 Wai Halim ini, teman-teman. Jalur 2 Wai Halim Bandar Lampung. Nah, ini dulu untuk tempat ngetrek ya, teman-teman. Untuk ngetrek apa namanya? Ngetrek motor, truk ya, balap juga, mobil juga zaman dulu ya. Tapi sekarang sudah enggak dipakai lagi karena sekarang sudah sangat ramai ya. Kita ambil sen kiri Mas Adi, sen kiri. Awas ada motornya belakang, pelan-pelan sen kiri. Kita beli ini dulu Mas Adi, awas motor belakang. Nah, beli apa, air mineral ya, masuk aja ke Alfa. Mas Adi beliin roti tawar sama ini ya Mas Adi. Beliin roti tawar sama apa namanya, roti tawar sama mesis ya Mas Adi. Terus beli air mineral ya, terserah air mineral apa, 2 atau 1 atau 2, yang 1 besar 1 kecil ya. Nah, roti tawar jangan lupa Mas Adi ya. Roti tawar. Nah,
roti tawar sama mesis. Udah, nggak usah dimatiin di ini udah. Saya di sini aja. Mundur. Udah sini aja. Nah, udah. Sudah. Awas ininya. Oh. Wah. Kita jeda, kita istirahat sebentar teman-teman, lagi beli apa namanya, beli minum ya, sudah haus ini teman-teman. Ini sekarang berada di Wai Halim di Gor Sumpah Pemuda ya, sebentar lagi. Gor Sumpah Pemuda ini tempat apa namanya, tempat olahraga semuanya ada di sini kecuali kolam renang ya. Di sini juga kalau zaman sebelum Covid itu ada yang namanya pameran ya. Pameran ini ya seperti pasar malam tapi cukup besar teman-teman. Cukup besar, banyak pengunjung dari mana-mana datang. Ini ada cegah penyebaran COVID-19, wajib gunakan masker saat berada di dalam toko. Maskermu melindungi maskerku, melindungi maskermu, melindungimu, maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. www.alfamatku.com. Oh iya. Oh ini ada jual ini juga ini. Jual ke apa ini? Coffee to go. Coffee apa itu? Ben fresh bag. Oh iya. Aneka jajanan pasar juga ada di sini ternyata. Oh ini abang parkirnya lagi merenung ya, lagi merenung. Sepertinya lagi memikirkan sesuatu ini. Jangan-jangan memikirkan pacarnya ya. Waduh, sepertinya lelah. Oh ngobrol ada temannya. Mudah-mudahan abang parkir ini sehat selalu dan murah rezeki ya. Seandainya sudah menikah, semoga langgeng, dan seandainya belum menikah, semoga cepat menikah dan dapat jodoh ya. Ada buat parkir Mas Adi? Ada. Nah, kasih dulu, minum dulu ya. Kita minum dulu. Waduh, ini tuker yang nggak dingin ada? Oh ini ya nggak dingin. Oke ya, Mas Adi ternyata pinter ya. Saya masih agak sedikit perlu dibelikan aqua yang nggak dingin. Nah dia memang pintar lah. Nah, kita lagi perjalanan ini pelan-pelan Mas ini disiapkan itunya apa buat parkir ya. Kita mundur perlahan-lahan, awas dan terus mundur. Kita duluan, nggak apa-apa dia lagi. Ya kiri kuat Mas Adi, awas kanan ya. Ini ada apa ini? Kebab Maryam. Oke, terima kasih Bang. Abang parkir, semoga ya. Sehat selalu teman-teman. Woi di depannya tuh ada Corolla DX itu.
Corolla DX ini ya sedan, dia dikeluarkan di tahun awal itu tahun 80 teman-teman. Awal dikeluarkan itu tahun 80 itu keluar DX pertama, gantinya Corolla 79 ya. Corolla itu di 73 sudah ada, tapi 73, 74 ya, 76, dan kemudian berganti Corolla yang di atasnya lagi sampai di tahun 79, dan tahun 80 itu mengeluarkan Toyota Corolla DX. Toyota Corolla DX ini ya fenomenal teman-teman. Sampai sekarang pun masih dipakai dia. Masih banyak peminatnya, termasuk saya pun kalau ketemu Corolla DX yang masih oke, saya mau pakainya karena memang dari suku cadang ya, dari semuanya itu murah-murah dan banyak teman-teman, dimanapun ada. Artinya di kaki lima pun ada spare partnya begitu. Terus tadi Mas Adi nggak apa-apa, kita labas saja. Flyover ini Mas Adi namanya. Ini flyover. Tadi flyover Walim. Ini flyover apa namanya? Ini flyover Korpri. Nah, dulu saya pernah tinggal di sini teman-teman, di bawah flyover. Sebelum ada flyover ya, kan dulu lampu merah. Saya tinggal di Taman Kota, saya pernah. Dan sering di jalan raya itu mobil kecelakaan itu sering saya lihat di situ, tapi ya namanya sudah sering ya, biasa aja melihatnya gitu. Cuman kasihan dan kita nolong aja begitu kan, nolong dengan ikhlas. Sekarang sudah ada flyover, jadi perjalanan di jalan bebas ya itu tidak terhambat, lancar, normal begitu. Dan ini jalur 2 Korpri teman-teman namanya. Jalur 2 Korpri ini arah menuju pintu tol. Kota Baru. Arah menuju tol Kota Baru ini ya. Kota Baru ini termasuknya ya, dulu belum ada jalan dulu. Ini aja jalur 2 Korpri ini dulu sepi, dulu sawah ini. Menurut cerita-cerita orang-orang sini ini dulu sawah ini. Kita jalur sebelah kiri aja Mas Adi, di sen kiri ya. Biar enggak mengganggu. Iya, biar enggak mengganggu pengemudi di belakang. Kita pelan tapi di sebelah kiri. Enggak apa-apa, sambil kita lihat-lihat yang mau kita ceritakan ke teman-teman kita. Dan ini saya pernah juga dulu tinggal waktu tahun 2000 itu 2006 ya, 2006 saya pernah tinggal di daerah sini juga ya. Dulu saya ngontrak daerah sini, dan dulu masih sepi teman-teman. Masih sepi sekali. Belum seramai ini dan belum sebagus ini jalannya. Ini karena ada lintasan jalur tol, jadi ini termasuk jalur utama untuk saat ini ya. Untuk saat ini jalur utama dari mana-mana yang mau menggunakan jasa tol ya, artinya begitu. Ini ada AB Ban ini penjual ban ini. Dan di depannya ada sate gulai tongseng sop, sate luwes. Ini termasuknya yang termasuk inilah di Bandar Lampung ya, termasuk dia favorit lah ya, yang penggemar daging panggang, sate ya.
ini di depan sini dulu ini tempat apa ya, tempat sering saya dandan ngecat di sebelah kiri ini ya, ngecat mobil di sini dulu ya. Tapi di Cina namanya siapa dulu lupa saya. Tapi kasihan ya, begitu apa, dia terjerat masalah hukum jadi sempat mendekam di jeruji besi ya. Tapi sekarang sudah bebas, namanya siapa saya lupa. Agak ngebut dikit juga nggak apa-apa Mas Adi. Kita sebentar lagi mau sampai di apa, Korprinya ya, perumahannya ini jalur 2 ini menuju ke, artinya melintasi nanti perumahan Korpri. Kalau ini masih Sukarame nih, masih Sukarame Bandar Lampung. Di depannya nanti ada perumahan Korpri. Dan pada waktu tahun 2006, 7, 8, 9, 10 ini masih ya, jalur 2 sudah ada, tapi tidak sebagus ini. Itu teman-teman, jalur 2 Korpri ini juga mengingatkan saya waktu lahir anak saya yang pertama ya. Yang lahir yang pertama ini lahir di bidan Ani yang ada di Korpri sini kalau nggak salah dulu ya. Tapi kelahiran anak saya itu dari sebelum dia lahir itu anehnya ya teman-teman ya, itu diikutin burung besar itu teman-teman, burung yang seperti yang katanya itu burung hantu itu, seperti begitulah. Nah itu istilahnya. Dan setiap malam itu bunyi, sampai sama ibuku ya, ibu saya dilemparin, dipelintengin itu pakai pelinteng teman-teman, pakai pelinteng itu dia di pohon kelapa itu bunyi-bunyi itu, nggak tahu itu burung apa, katanya si burung hantu itu ya namanya. Saya masih tinggal di kampung ya, jadi yang begitu-begitu tuh masih auranya itu masih kental ya, begitu masih jelas. Dan ketika anak saya lahir itu ya di rumah sakit, kemudian lahir normal itu ya, kemudian dibawa ke sini nih di Bu Bidan yang dia daerah Korpri di sini ya. Di Korpri di sini ini yang pas masuk malam ya, masuk malam pagi-pagi saya bangun itu, anehnya itu teman-teman, di gerbangnya itu ada burung satu nungguin. Nah itu saya merinding nih. Nah ini ceritanya sampai ke situ saya ingat, soalnya karena saya lewat Korpri, ada kenangan pada 2004 yang lalu itu saya melihat pagi-pagi ketika di rumah bidan itu kelahiran anak saya yang pertama, ada burung yang memang sebelum lahir itu sudah bunyi-bunyi di rumah di atas pohon kelapa teman-teman, sangat jelas sekali. Dan bebarengan itu ada pasien satu yang meninggal dunia. Itu pasien satu itu selang satu kamar lah dengan istri saya ya, itu ada yang meninggal satu. Dan anehnya beberapa besoknya lagi malam dan ininya udah nggak ada lagi burung itu, sudah nggak ada sama sekali, nggak ada, udah ngilang begitu. Nggak tahu saya apa maksudnya begitu. Memang sejak di kandungan 7 bulan itu udah burung itu udah bunyi-bunyi seperti burung apa ya. Kalau di kota mungkin memang nggak ada yang bunyi begitu. Kalau di kampung ini sangat jelas. Apalagi sunyi. Zaman 2004 di kampung saya itu belum ada listrik teman-teman,
belum ada listrik. Suasananya mencekam teman-teman, mencekam sekali. Pokoknya gimana ya, saya masih ingat dulu pakai lampu patroma ya teman-teman ya, lampu ublik namanya, ada lampu semprong segala macam, lampu-lampu saya punya semua dulu ya. Karena bagaimana, karena listrik belum masuk. Dan alhamdulillahnya teman-teman, anak saya yang pertama lahir. Jadi anak saya yang pertama lahir itu namanya sekarang kan sudah besar, namanya Pesa Tania ya. Itu 1 minggu dapat pulang dari bidan, Bu Bidan. Hari itu juga listrik hidup. Emang sebelumnya 1 bulan sebelumnya itu sudah ada tiang listrik yang masuk ya teman-teman ya. Tapi belum hidup, itu listriknya belum disalurkan. Begitu anak saya pulang dari Bu Bidan itu 1 minggu, bareng hidup, alhamdulillah sekali itu saya. Nah, nanti pas kita lewat nyampe di tempat ya, nyampe di kampung saya, itu nanti saya ceritakan bagaimana dulu suasananya gitu. Suasana sangat mencekam pada masa itu. Suasana mistis masih kental teman-teman. Oke, ini perjalanan ini sudah melewati Korpri dan ini masuk di daerah Waihui teman-teman. Waihui, Lampung Selatan. Kita putar ini, muter, tadinya mau cari makan tapi yang saya sampai lupa tadi, tempat yang mau kita tuju itu tutup ternyata. Saya sampai lupa karena tadi waktu lewat itu pas cerita soal hubungan suami istri. Iya. Nah, ini di Waihui ini dulu ada ya namanya Rias. Istri saya dulu kan waktu masih gadis ya, kalau mau jadi itu bantu-bantu di pernikahan ya. Di pernikahan ini ada langganannya di daerah sini nih, daerah Waihui sini. Ada ibu siapa itu ya, Bu Retno apa Bu siapa itu, dia sungguh luar biasa itu kalau merias jadi cantik ya. Tapi memang istri saya sudah cantik menurut saya ya, menurut saya itu luar biasa, nggak ada duanya gitu. Karena itulah jodoh saya, artinya tapi bukan jodohnya lah, berjodoh sama saya gitu, saling melengkapi segala masalah bisa dilewati gitu, alhamdulillah. Nah, itu cerita tentang pada masa itu ya. Nah, ini kita udah masuk di namanya di Rumah Sakit Airan teman-teman. Rumah Sakit Airan ini belum lama. Lokasinya sungguh luas ini teman-teman. Nah, ini rumah sakitnya luas bener ini teman-teman. Di sini luas bener. Rumah Sakit Airan Raya di Waihui ya. Waihui. Dulu itu kebun itu teman-teman. Saya masih ingat betul itu kebun. Dan ini pun jalannya hancur waktu itu. Ini jalan ini Waihui ke arah Jatimula Karanganyar itu hancur dulu jalannya.
Nah, kita sebentar lagi lewat pasar yang tadi ya. Ya seperti apa? Kita tadi waktu berangkat itu agak longgar lah perjalanan, agak lalu lintas tidak terlalu padat. Kita lihat kita lihat saat ini sudah hampir udah setengah jam lewat lah ya Mas Adi ya. Ya. Seperti apa nanti kita lihat Desa Jatimulyo ini ya. Ini ya ini pas bener udah masuk nih Jatimulyo. Wih sudah lewat, masuk lagi nih Jatimulyo. Waduh, duren Mas Adi, duren. Oh tapi saya tadi baru minum obat ya, nggak boleh makan duren. Nah, ini ada satu cerita juga di sini teman-teman. Saya punya sahabat ya di sini ya, di Jatimulyo ini. Dulu pada tahun 2007 ya, pokoknya 2006 2007 lah ya. Setiap hari saya di Jatimulyo ini, karena saya memang hidupnya ya itu lontang-lantung sana sini ngukur jalan ya dulu itu ya. Saya makan di sini tempat teman saya ini, semuanya namanya Mas Asis ya, Mas Asis, dan ada Mas Budi, Mas Harto, itu sahabat-sahabat saya pada waktu itu ya. Sampai sekarang pun masih berhubungan baik dengan saya. Ini rumahnya dulu, itu ada di depan sana ada Oppo itu ya, antar ya. Nah ini rumahnya nih yang ada baleho Oppo itu apa, pelang Oppo ini lah rumahnya nih. Nah ini rumahnya dulu ini, yang ada Oppo-nya ini rumahnya dulu ya. Ada pohon jengkol dulu di depan rumahnya itu. Saya ingat sekali tuh, ada toko kecil untuk saya nongkrong ya sama sahabat-sahabat saya dulu ya, ngobrol begitu. Iya, belum ada dulu HP, masih kalau Android kan belum ada dulu. HP jadul itu HP Flexi paling ya. Nah HP Flexi ya, HP GSM itu mahal-mahal semua pulsanya itu. Nah, ini sampai pasar tadi ya? Enggak, masih enggak seberapa macet ini, masih belum. Nanti biasanya dia jam 12 dia biasanya Mas Adi. Jam 12. Nah ini jam berapa sih ini? Ini jam berapa ya? Ini jam oh ini masih jam 9 Mas Adi. Belum, nanti dia biasanya antara jam 10 jam 12 itu ramai nih, macet lagi nih. Dan lain. Iya, dan pagi besok begitu. Nah ini namanya ini nih pasar sayur ya namanya, ini dijuluki sekarang pasar sayur. Dan ini tempat transitnya para pedagang sayur ini teman-teman, luar biasa ini. Pasar sayur dari manapun ketemu di sini, yang dari Kalianda, dari Gisting sana, dari Metro, dari Bandar Jaya, semuanya dia bertuju di sini. Awas Mas Adi, pelan-pelan, ada motor macet, kasihan. Sebentar, apa motor kenapa itu ya, bocor ya. Ini dulu ini teman-teman,
sini ini dulu ini perkampungan yang ya seperti pedesaan lah ya. Rumah-rumahnya apa tidak seperti sekarang. Nah ini ada bakso wali di sini. Ada bakso wali. Ini ada Masjid Al Ikhlas. Nah ini masjid ini termasuk masjid modern ini teman-teman. Masjid Al Ikhlas ini termasuk masjid yang ya modern sekali dan sangat nyaman di dalamnya untuk umat muslim ya. Sangat dalam di dalamnya. Saya pun pernah beberapa kali sholat di sana ya. Tempatnya fresh, nyaman sekali untuk beribadah. Dan ini udah sampai lagi kita di tol ya, jembatan tol yang tadi ya. Nah ini banyak yang jual-jual baju-baju, apa makan-makanan. Ada namanya pondok makan apa ini? Pondok kelapa ya. Nah, ini di dalamnya juga sudah ada karaoke segala macam ya. Udah lengkap lah sekarang. Ada motor yang ngegas ternyata ya teman-teman ya. Nah, kita agak ngebut aja nggak apa-apa Mas Adi. Nah, soalnya kita mau melihat nanti suasana di kampung kita yang pada masa lalu itu belum ada listrik. Dan kita nanti pun masih melewati teman-teman, melewati ini apa namanya, melewati jalur yang memang belum ada lampu listriknya, melewati ya sedikit seperti hutan lah. Dan itu dulu itu angker teman-teman, banyak yang cerita, banyak itu cerita dari mana-mana itu. Ada yang bak motor, ada tahu-tahu motornya mati, enggak tahu-tahu ada apa, ada orang tapi kok nggak ada kepalanya gitu. Ada itu bukan 1-2 orang yang cerita, banyak. Tahu-tahu motornya mati. Dan ada itu saudara saya sendiri itu, dia kan kalau pulang itu malam, dia kerjanya di gudang apa itu, di gudang areng ya namanya itu Bapak Ujang kebetulan sekarang jadi saudara karena sepupu saya nikah dengan anaknya Bapak Ujang itu waktu di rumah saya itu Bapak Ujang itu bercerita, dia itu pulang dari gudang itu udah malam. Nah memang perasaan sudah sedikit gak enak pada waktu itu teman-teman, perasaan udah gak enak ya. Dia jalan itu kok kayaknya ngambang begitu ya. Bener teman-teman, begitu sampai di tempat yang sepi yang katanya itu angker di situ, nanti saya kasih tunjuk tempatnya ya. Nanti saya kasih tunjuk tempatnya. Ini sedikit belum. Nanti saya kasih tunjuk tempatnya. Mati motor teman-teman. Motornya itu mati total. Tapi yang bikin herannya teman-teman, lampunya hidup. Nah, itu yang jadi pertanyaan sampai sekarang. Dan dia juga sampai sekarang bingung kenapa kok bisa begitu, motor mati lampunya hidup. Kalau motor sekarang sih memang banyak ya, memang begitu semua. Walaupun motor mati, mesin mati, kontak hidup, lampunya lah. Kalau motor dulu kebanyakan itu mati ya, mati semua lampunya begitu. Tapi yang anehnya di motor Bapak Ujang ini mati, tapi lampunya hidup gitu. Dan nah ini teman-teman, begitu dia melirik ke samping, ada putih-putih seperti karung goni teman-teman, diikat atasnya. Nah, bisa bayangin teman-teman apa itu. Dan ikatnya bukan hanya satu, itu ada di atas, tengah, dan bawah, dan beberapa bagian. Itu bisa dibayangkan apa itu. Pocong teman-teman.
Itu kalau saya masih apa, kadang-kadang kalau saya pas sendiri ya, pas lewat situ, ingat apa namanya, ingat Bapak Ujang waktu cerita, saya merinding teman-teman. Cerita pun saya masih merinding ya. Nanti saya tunjuklah tempatnya. Dan bukan hanya itu saja, ada ini sepupunya Mas Adi juga ini ya, Mas Adi yang bawa mobil ini ya. Namanya siapa Mas Adi? Sama dia apa siapa apa yang anaknya Mbah Nar itu siapa itu? Sama dia. Puji. Oh Puji, Mas Puji almarhum bukan? Almarhum. Oh almarhumnya itu pernah Almarhum. cerita Puji. waktu dia malam-malam bawa motor itu ya teman-teman ya. Dia kaget bukan kepalang. Saya merinding, ingat sampai sekarang. Dan Mas Puji sekarang udah almarhum dan mudah-mudahan beliau diterima di sisinya dan semua amal ibadah diterima dan diampuni segala dosanya ya teman-teman. Nah ini cerita pada waktu itu Mas Puji ini bawa motor teman-teman, almarhum ini bawa motor dan ini nyata. Itu ada yang terbang di atasnya teman-teman, seperti kain putih. Wah saya merinding teman-teman, ini merinding ini. Dan sebentar lagi kita lewati itu teman-teman, kita melewati tempat yang saya ceritakan ini. Nah, itu kan. Terus banyak juga yang waktu saya umur berapa di turunan jembatan, nanti kita kasih lihat ya. Turunan jembatan itu ada di kampung saya itu ada pekerja bangunan ya, 6 orang teman-teman. 6 orang ini habis melaksanakan salamatan di kerjaannya. Dia motong kambing teman-teman, motong kambing. Sudah ramai pada waktu itu bulan puasa malam ya, pada waktu itu malam antara pukul 22 lah, jam 10 malam kurang lebih. Ada suara yang menggelegar di turunan jembatan itu. Rupanya teman-teman, mobil yang dikendarai yang untuk mengantarkan para pekerja ini remnya blong teman-teman, di apa namanya, di itu di turunan. Nanti kita kasih lihat. Dan turunannya itu angker teman-teman, menurut cerita konon kabarnya itu angker sekali teman-teman. Itu dia setelah selamatan motong kambing segala macam, telur apa, kepala kambingnya dibawa pulang, telurnya dibawa pulang. Dan anehnya teman-teman, waktu kecelakaan itu hancur semua kepalanya korban-korban ini teman-teman. Itu hancur semua kepalanya. Tapi anehnya telur yang di dalam sakunya yang dibawa dari selamatan itu utuh teman-teman, utuh seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi kepala korban ini hancur semua teman-teman. Nah, kalau tidak salah itu ada yang masih selamat satu, tapi sekarang udah meninggal belum ya Mas Adi ya? Namanya Pak Diono itu ya, udah ya katanya. Oh beberapa itu ada yang selamat satu, tapi sepertinya beberapa bulan yang lalu sudah meninggal juga. Tapi kita doakan untuk semua saudara-saudara yang kecelakaan, korban, semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala dosanya, mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini udah mulai memasuki tempat yang tadi saya ceritakan teman-teman. Nanti saya tunjukin ya, kita berhenti sebentar, nanti kita tunjukin ya. Di situ nanti kita melewati kuburan
kuburan itu sebenarnya kalau di kuburannya malah saya cerita dari zaman dulu ke zaman ada sih, memang ada. Tapi nggak terlalu banyak yang diceritain yang apa yang pernah terjadi penampakan di situ begitu. Artinya bukan hanya di kuburan saja gitu, justru malah di kuburan itu lebih jarang daripada yang saya ceritakan tadi begitu. Apalagi sekarang juga ada kuburan pribadi juga itu teman-teman. Ini dusun ya tadi, dusun Tegalega yang kita berangkat tadi kan. Oke, kita sebentar lagi sampai di sampai di lokasi kita ambil HP ya teman-teman. Ambil HP, kita lihat nah ini kita pegang HP-nya. Ini gelap sekali teman-teman. Ini ada lampu penerangan jalan di sini satu nih. Dulu belum ada sama sekali teman-teman. Dan di sini ada sekolahan SD 4 namanya teman-teman. Ini SD 4 ini dulu saya sekolah waktu SD. Nah, sekolahnya di sini saya dulu teman-teman. Di sini sekolahnya. Nah, ini sekolah saya dulu SD 4 Karanganyar. Ini udah ada pondok tapi di sini. Jadi sekarang sudah nggak begitu mencekam seperti dulu. Begitu teman-teman. Ini sebentar lagi sampai di tempat di tempat kita ceritakan tadi. Ini dulunya ini teman-teman. Ini pohon coklat, ini kebun coklat yang luar biasa luas ini. Namanya namanya Pak Haji Lubis, sudah meninggal pada masa itu waktu saya masih SD, dan sekarang terbengkalai, tidak dirawat. Nah, ini pelan-pelan Mas Adi, ini kuburan. Kita agak minggir aja. Ini kuburan teman-teman. Ini sudah dipagar ini kuburan teman-teman. Terus pelan-pelan ini kuburan. Terus minggir biar dia duluan. Nah, ini di pinggir sini kita kasih jalan. Kita cerita dulu di sini. Minggir. Nah, ini teman-teman. Ini pertigaan. Dulu ini sekarang sudah ada lampu di depan karena ada perumahan ya. Nah, dulu ini di sini teman-teman. Ini yang penampakan ya. Ini yang dulu penampakan penampakan yang kata saya tadi, karena saya nggak mau menyebutnya di sini. Takut terdengar ya teman-teman. Penampakan yang tali tadi itu. Itu masih gelap semua. Inilah di sini teman-teman, yang begitu juga yang terbang ya di daerah sini teman-teman. Ayo kita jalan Mas Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tempat yang diceritakan tadi dulu. Ini sangat gelap sekali teman-teman. Ini ada perumahan baru, makanya sekarang sudah mulai terlihat bahwa di sini sudah ada kehidupan begitu. Dan di depan lagi, sedikit lagi itu nanti ada kuburan pribadi Mas. Artinya kuburan bukan kuburan umum ya. Nah, ini di sini kuburannya. Dan di depannya itu ada jalan masuk sana. Nah, itu kadang-kadang ya pemakaman warga. Keluarga. Nah, ini keluarga. Ini di sini ada pertigaan. Itu biasanya muncul Mbak Kuntil teman-teman. Itu udah berapa orang aja yang dilihatin di situ. Sudah banyak orang cerita. Gak taunya naik dia minta
nebeng di motor atau di sepeda pada waktu itu nggak taunya hilang kan. Itu udah sering bener di sini begitu. Nah di sini pun sekarang sudah ada pondok untuk belajar ngaji ya, bukan pondok, tempat ngaji. Di belakangnya dulu ada pohon asam dan sangat angker teman-teman. Udah banyak sekali cerita horor di sini dulu teman-teman. Nah, ini namanya Turunan Karang Indah teman-teman. Turunan Karang Indah ini yang saya ceritakan tadi, makan korban teman-teman. Makan korban apa? Yang pekerja bangunan, ada juga wanita naik sepeda, itu orang Karanganyar. Nah, di sini meninggalnya di sini teman-teman. Itu ada yang bawa sepeda, bawa sentel ya, mungkin mancing dia. Nah ini, ini di sini jembatan ini teman-teman. Ini sudah banyak sekali makan korban teman-teman. Ini dibuat pada tahun 1986, saya masih kecil. Ini banyak benar makan korban teman-teman. Ini kalau waktu banjir besar ini bisa sampai atas air ini sungainya. Nah ini banyak sekali kenangan di sini pada masa kecil saya di sini. Dan aduh, ini angker di sini teman-teman. Ini ada rumah satu di bawah sana nggak ditempatin karena mungkin nggak betah dengan suasana gitu teman-teman. Ini sudah mau sampai rumah ini teman-teman. Dan nanti di depan rumah saya pun pernah jadi untuk pembunuhan pada tahun 2017 lalu teman-teman, antara 2016 2017 lah. Bisa melihat adanya punya keahlian di supranatural yang bisa melihat. Nah ini ya, kita udah sampai rumah teman-teman. Terima kasih teman-teman. Mungkin sampai di sini perjalanan kita, perjalanan malam ini ya. Berhenti dulu Mas Adi. Terima kasih sudah menemani kita jalan-jalan teman-temanku dimanapun berada. Aduh, agak lumayan capek nih teman-teman. Hampir 1 jam lebih kita jalan-jalan. Oke, sudah, kita sambil jalan-jalan malam bercerita tentang apa yang bisa diceritakan. Ceritanya ngasal ya, mudah-mudahan para teman-teman dimanapun berada terhibur ya. Oke, terima kasih. Salam, sampai jumpa kembali di channel kita selanjutnya. Dan mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.